Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman RD channel Kicau Kicau Mania, khususnya murai batu teman-teman ya. Nah, kini saya mau berbagi tip atau berbagi rawatan. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki lancar dan barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kini saya mau berbagi rawatan burung murai batu teman-teman. Burung murai batu ini yang mempunyai vektor rendah teman-teman ya. Burung murai batu mempunyai vektor rendah dan cara menaikkan emosinya teman-teman. Karena di setiap burung murai batu ini karakternya itu beda-beda teman-teman ya. Dan juga ada yang mempunyai vektor rendah dan juga ada yang mempunyai vektor tinggi. Burung murai batu yang mempunyai vektor tinggi ini burung yang sangat agresif teman-teman ya. Nah, juga rawatannya ini kebanyakan itu mudah teman-teman, karena kita hanya memberikan rawatan penjemuran dan juga pemandiannya ini harus tepat pada burung murai batu yang mempunyai vektor tinggi teman-teman, dan juga tidak sesulit burung murai batu yang mempunyai vektor rendah. Burung murai batu yang mempunyai vektor rendah, bila kesalahan mandi sama penjemurannya dan juga saat hariannya teman-teman ya, ini akan sulit teman-teman, karena diberikan ekstra puding tinggi pun burung murai batu vektor rendah ini, kalau tidak tepat sama penjemurannya teman-teman ya, burung ini kebanyakan itu kadang-kadang ngetem bila bertemu lawan, dan juga dia ini kadang-kadang itu cuman ngukluk aja gitu teman-teman ya, ngukluk, dan juga emosinya ini jarang sekali dapat gitu. Nah, bila tidak ada lawan, dia ini kebanyakan itu keluar-keluar dengan sendirinya teman-teman ya. Keluar-keluar pun dia ini hanya ngukluk gitu teman-teman. Karena dan beda sama burung murai batu teman-teman ya. Di burung murai batu yang mempunyai vektor tinggi ini, dia saat bertemu lawan ini pastinya itu agresif teman-teman. Dan juga bila rawatannya ini tidak dapat, dia kadang-kadang juga sama ngukluknya gitu teman-teman. Burung murai batu ini sama ngukluk, cuma dia ini sangat responsif sekali gitu teman-teman. Mau mengeluarkan materi atau mau menyerang ini, dia ini kendala kebanyakan di tenaga ataupun di birahinya teman-teman ya. Birahinya ketinggian, burung kebanyakan ini hanya ngukluk saja, sama seperti burung murai batu yang mempunyai vektor rendah teman-teman, tetapi beda gitu loh teman-teman ya. Kebanyakan kalau misalkan burung murai batu yang mempunyai vektor tinggi ini cenderung pasang badan atau nerpa jeruji gitu teman-teman. Ini saya mau membahas burung murai batu yang mempunyai vektor rendah teman-teman ya. Mempunyai vektor rendah sulit sekali untuk menaikkan emosinya. Ini saya mempunyai pengalaman teman-teman ya. Pengalaman saya saat mempunyai burung murai batu yang mempunyai vektor rendah ini teman-teman ya. Di hariannya, setiap saya melakukan penjemuran ini, saya tidak memberikan penjemuran itu setiap hari teman-teman ya. Saya berikan penjemuran 2 hari sekali. Penjemuran pun saya berikan penjemuran sauna teman-teman ya. Penjemuran sauna. Penjemuran sauna ini cuma tidak sebentar teman-teman, saya berikan agak lama, durasi minimal 2 jam teman-teman. Dan juga kalau misalkan mempunyai burung murai batu vektor rendah teman-teman, saat di dalam rumah lebih baik burung di full clothing teman-teman ya. Beda sama burung murai batu yang vektornya tinggi teman-teman. Kalau kebanyakan full clothing, burung yang mempunyai vektor tinggi, kebanyakan kan birahinya ini tinggi teman-teman ya, cepat naik gitu birahinya. Bila teman-teman memberikan full clothing, kebanyakan kadang burung murai batu vektor tinggi ini itu cepat sekali naik birahinya gitu teman-teman. Jadi beda ya sama burung murai batu yang mempunyai vektor rendah. Apalagi di burung murai batu yang usianya ini masih muda, birahinya itu naik turun. Sulit sekali pada burung murai batu vektor tinggi teman-teman ya. Saat kondisi harian itu kalau diberikan rawatannya yang salah, birahinya tidak akan tepat teman-teman ya. Sulit sekali untuk mendapatkan birahi emosinya ini. Kembali lagi pada burung murai batu vektor
rendah teman-teman untuk menaikkan emosinya. Nah, saat di dalam rumah harian burung murai batu yang vektornya ini rendah teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memberikan full krodong teman-teman ya. Full krodong. Nah, karena untuk memberikan full krodong pada burung murai batu ini untuk meningkatkan mentalnya teman-teman ya, meningkatkan mental atau faktornya itu biar mentalnya ini bagus saat bertemu lawan, dia akan bisa agresif gitu teman-teman. Dan juga jangan sesekali teman-teman sering memancing MP3 teman-teman ya, atau mendekatkan pada burung murai batu yang usianya itu lebih dewasa gitu teman-teman ya. Nah, untuk menaikkan emosi pada burung murai batu vektor rendah ini, teman-teman bisa melakukan penjemuran ini 2 hari sekali. Nah, penjemuran 2 hari sekali diberikan penjemuran sauna teman-teman ya. Nah, dalam 1 minggu itu diberikan 2 hari sekali, dan juga bisa teman-teman memberikan penjemuran ini misalkan sekarang ini, tapi tidak setiap hari teman-teman ya, dijemur secara langsung di saat pagi hari gitu teman-teman. Mulai pukul 7 burung diberikan penjemuran, lalu diberikan penjemuran 1 jam, lalu dianginkan. Nah, teman-teman bisa memasukkan ke dalam rumah. Posisi ini harus full krodong gitu teman-teman ya. Nah, tetapi penjemuran secara langsung ini jangan sampai dilakukan setiap hari gitu loh teman-teman ya. Nah, pengalaman saya ini, nah berikan seminggu itu, atau seminggu diberikan 2 kali atau 1 kali gitu. Yang penting penjemuran sauna ini diberikan 2 hari sekali gitu teman-teman. Nah, penjemuran sauna ini teman-teman ya, untuk meningkatkan emosi teman-teman, untuk meningkatkan emosi dan juga bisa mendapatkan birahinya gitu teman-teman ya. Emosinya ini bisa mengimbangi sama birahinya gitu. Dan juga harian saat di dalam rumah teman-teman berikan full krodong. Nah, full krodong jangan sampai di pancing materi teman-teman ya, atau burung murai batu tarung, atau burung murai batu pancingan burung murai batu di arena gantangan gitu. Jangan diberikan suara-suara kayak gitu teman-teman. Lebih baik diberikan masteran saja gitu teman-teman ya. Dan juga hariannya teman-teman bisa memberikan kerutu teman-teman ya. Nah, burung habis diumbar kan diberikan pengumbaran teman-teman ya. Nah, pengumbaran ini harus tetap pengumbaran ini, tetapi jangan diberikan setiap hari atau sering gitu teman-teman ya. Cukup berikan pengumbaran ini, diberikan seminggu 1 kali saja teman-teman, untuk murai batu vektor rendah teman-teman ya. Nah, juga misalkan kerutu teman-teman bisa memberikan seminggu 2 kali teman-teman. Nah, saat pemberian kerutu ini di sore hari saja. Kalau ekstra puding kayak jangkrik ini terserah teman-teman memberiannya itu berapa, asal teman-teman jangan memberikan pada ekstra puding jangkrik ini terlalu minim gitu teman-teman ya, minimal di angka 5 gitulah, 5 ke atas gitu teman-teman ya. Dan juga full krodong. Nah, saat pemberian ekstra puding tambahan ini cukup kerutu saja kalau di rumah teman-teman ya. Nah, kalau di lapangan teman-teman bisa memberikan ekstra puding ulat hongkong teman-teman ya. Diberikan ulat hongkong ini 5 atau 7 ekor gitu teman-teman. Dan pemberian jangan sampai mepet gitu, mepet mau naik ke arena lomba teman-teman ya. Misalnya kurang 2 sesi atau 3 sesi, teman-teman bisa memberikan ulat hongkong gitu teman-teman. Dan juga jangan didekatkan pada arena gantangan teman-teman ya, murai batu yang mempunyai vektor rendah ini. Nah, teman-teman bisa agak menjauh. Kalau sudah mendekati kurang 1 sesi, teman-teman bisa membuka resletingnya, jangan sampai diablak full gitu teman-teman. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Dan juga soal pemandian teman-teman, soal pemandian saat di rumah harian. Nah, burung murai batu yang mempunyai vektor rendah ini jangan sering dimandikan dulu teman-teman ya. Nah, berikan pemandian itu 1 kali saja, seminggu itu 1 kali. Diberikan pemandian ini di siang hari teman-teman. Dan bila teman-teman ya, dan bila ada garis bawahnya ini teman-teman. Misalkan birahinya itu tinggi teman-teman ya, meskipun burung murai batu ini vektornya rendah, kalau birahinya ini tinggi, nah teman-teman tinggal memberikan pemandian di sore hari saja. Dan juga ingat jangan terlalu sering dimandikan teman-teman ya. Nah,
diberikan pemandian di sore hari atau malam hari gitu. Seminggu diberikan 1 kali gitu teman-teman ya. Nah, ini pengalaman pengalaman saya teman-teman saat mempunyai burung murai batu yang vektornya ini rendah teman-teman ya. Nah, mempunyai vektor rendah ini bukan berarti mempunyai birahi yang rendah gitu teman-teman ya, beda gitu teman-teman. Jadi misalkan mempunyai burung murai batu vektor rendah ini, kalau misalkan birahinya terlihat naik, nah teman-teman bisa memberikan pemandian di sore hari gitu. Dan juga penjemurannya ini dilakukan dilakukan 2 hari sekali teman-teman ya, penjemuran sauna. Nah, saat dalam seminggu 1 kali ini, nah teman-teman bisa memberikan jemuran secara langsung, cuman seminggu diberikan 1 kali saja gitu. Jangan 2 hari sekali diberikan penjemuran secara langsung gitu teman-teman. Nah, memang agak sulit kalau mempunyai burung murai batu ini yang mempunyai vektor rendah teman-teman ya, mempunyai vektor rendah mau meningkatkan emosinya gitu. Nah, kebanyakan burung murai batu vektor rendah ini saat di arena lomba teman-teman ya. Nah, kebanyakan itu burung ini ngetem gitu loh teman-teman ya. Burung ini ngetem, kadang juga mengeluarkan materi. Lalu kalau misalkan tertekan pada burung murai batu yang materinya ini sangat istimewa, kebanyakan burung ini diem, lalu suaranya ini tidak lantang gitu loh teman-teman ya. Tidak lantang, burung menjadi agak tenang, tidak agresif gitu. Tetapi burung kadang ini kebanyakan ada ngukluknya gitu teman-teman ya. Nah, yang kebanyakan itu biasanya ngetem teman-teman. Kalau mempunyai burung murai batu vektor rendah ini saat di rumah salah penanganannya gitu teman-teman ya. Nah, ini pengalaman saya berbagi rawatan pada teman-teman ya, bukan niat mau menggurui gitu teman-teman ya. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Sampai di sini teman-teman ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya mohon pamit dulu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.